saya Fadilah Mutia. NIM 19031073 berasal dari program studi pendidikan biologi 2019. Oke, pada kesempatan kali ini, video saya kali ini akan membahas mengenai laporan analisis e-commerce dan mobile apps sebagai tugas mingguan dari mata kuliah umum kewirausahaan. Yang pertama, apa itu e-commerce? E-commerce atau electronic commerce merupakan segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Meskipun sarananya meliputi televisi dan telepon, kini e-commerce lebih sering terjadi melalui internet. Oleh karena pengertian tersebut, ada kesalahpahaman tentang e-commerce dan marketplace. Istilah e-commerce digunakan untuk mendeskripsikan semua transaksi yang memakai media elektronik. Marketplace sendiri adalah salah satu model e-commerce, di mana ia berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Penjual yang berdagang di marketplace hanya perlu meladeni pembelian. Semua aktivitas lain seperti pengelolaan website sudah diurus oleh platform tersebut. Situs-situs seperti Shopee dan Lazada adalah dua contoh marketplace. Lalu, apa saja sih jenis e-commerce? Mungkin kita sering berpikir bahwa perdagangan online hanya terjadi antara penjual dan pembeli saja. Akan tetapi, e-commerce sebetulnya dibagi menjadi 6 golongan, yaitu business to business, atau kita kenal dengan istilah B2B. Jenis di mana sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Dalam model e-commerce ini, biasanya pembeli memesan barang dalam jumlah besar. Contohnya adalah sebuah perusahaan yang membeli perlengkapan kantor dari sebuah produsen. Yang kedua, business to consumer atau B2C. Dalam jenis e-commerce ini, sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Pada umumnya, pelanggan dalam e-commerce B2C hanya mengecer. Jika Anda pernah membeli dari suatu toko online, aktivitas tersebut termasuk dalam golongan ini. Jadi, bisa dikatakan contoh sederhananya yaitu Shopee ya teman-teman, yang lagi viral gitu, yang lagi sering kita gunakan dalam pembelian online shop. Selanjutnya ada customer to customer atau C2C. Pernah menjual barang bekas ke orang lain yang membutuhkan melalui internet. Aktivitas tersebut termasuk dalam e-commerce jenis ini. Dengan kata lain, C2C adalah transaksi online antara dua individu. Dan yang terakhir ada consumer to business atau C2B. Berkebalikan dengan B2C, e-commerce C2B adalah skenario di mana seseorang menjual produk atau layanan kepada sebuah perusahaan. Seorang graphic designer misalnya menawarkan dan menjual logo buatannya kepada sebuah bisnis makanan. Wah, ternyata itu baru 4 penjelasan. Dia ada 6 loh, sobat. Lalu selanjutnya ada business to public administration atau B2A. Model e-commerce ini mirip dengan B2B, tetapi pelakunya adalah bisnis dan lembaga pemerintah. Contoh B2A adalah jenis pembuatan website untuk sistem administrasi online. Dan yang terakhir, yang keenam, consumer to public administration atau C2A. Jenis e-commerce ini berjalan seperti C2B. Namun, transaksi dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintah. E-commerce dengan model C2A jarang ditemukan di Indonesia. Jenis transaksi yang terjadi biasanya berbentuk jasa. Lalu, kita lanjut nih tentang pembahasan contoh e-commerce berdasarkan 6 kategori sebelumnya. Yang pertama yaitu business to business atau B2B. Ada yang pertama, Electronic City menjual perlengkapan elektronik kantor dan rumah tangga. Yang kedua, Pralali, di samping peralatan kantor dan rumah tangga juga menjual peralatan industri, restoran, dan pertanian.
Dan yang ketiga ada M-Buys, sama seperti Ralali tapi juga menyediakan jenis jasa seperti housekeeping dan perbaikan dinding. Dan yang kedua ada business to consumer atau B2C. Ada Lazada menyediakan fashion, aksesoris, kosmetik, dan elektronik pribadi. Dan yang kedua ada Blibli, seperti Lazada, namun juga menjual perabotan, perlengkapan anak, peralatan olahraga, dan lain semacamnya. Dan yang terakhir nih, yang paling familiar tentunya yaitu Shopee. Sama seperti Blibli, namun dia juga menawarkan berbagai benefit kepada konsumen, yaitu seperti gratis ongkir ke seluruh Indonesia tanpa ada minimal biaya pembelian. Dan yang ketiga ada consumer to consumer atau C2C. Contohnya ada OLX menjual berbagai produk mulai dari keperluan pribadi hingga kendaraan dan peralatan rumah tangga. Dan yang kedua ada Tokopedia seperti Shopee, tetapi pembeli juga dapat menemukan barang bekas di sini. Dan ada juga Kaskus, merupakan forum terbuka namun tidak jarang digunakan pengguna untuk memasarkan barang bekas. Dan yang keempat ada consumer to business atau C2B. Contohnya ada freelancer, website di mana pekerja freelance menawarkan keahlian pada bisnis yang membutuhkan. Dan ada Upwork nih, sama seperti freelancer. Dan yang ketiga ada iStock, situs untuk bisnis yang membutuhkan foto, video, dan ilustrasi digital untuk penggunaan komersial. Dan yang kelima ada Business to Public Administration atau B2A. Yang contohnya ada pertama Qlu, menyediakan perangkat lunak untuk membantu kinerja perusahaan dan lembaga pemerintah, termasuk sistem administrasi kendaraan dan aplikasi analitik. Dan yang kedua ada Axela, membantu pemerintah melakukan administrasi publik dengan konsep software as a service. Dan selanjutnya perkembangan e-commerce di Indonesia. Ya, namanya kita berbicara e-commerce, tentunya kita juga harus tahu dong perjalanan e-commerce itu sendiri di Indonesia. Jadi, industri e-commerce berkembang sangat pesat di Indonesia belakangan ini. Bahkan negara kita berada di puncak 10 negara dengan pertumbuhan e-commerce secepat di dunia. Wow, prestasi yang cukup membanggakan ya tentunya, meskipun itu bukan yang wah juga sih. Lalu pada tahun 2018 sendiri, e-commerce di Indonesia memiliki pertumbuhan 78%. Dari angka pertumbuhan tersebut, 17,7% diantaranya merupakan transaksi pembelian tiket pesawat dan pemesanan hotel. Selain itu, pembelian pakaian dan alas kaki menyumbang 11,9%. Sedangkan 10% berasal dari kosmetik dan produk kesehatan. Jadi kita dapat menyimpulkan nih, dari data tahun 2018 saja e-commerce sudah cukup mengalami pertumbuhan yang luar biasa, yaitu di angka 78%. Artinya di Indonesia sendiri masyarakat cenderung dan lebih merasa nyaman dengan sistem e-commerce ini sendiri gitu, dengan segala kemudahannya gitu. Lalu kita akan membahas mengenai peluang e-commerce. Kenapa sih e-commerce dari sejak dia masuk ke Indonesia, dikenal di Indonesia sampai tahun 2018 saja mengalami laju pertumbuhan yang sangat drastis gitu. Jadi bertolak belakang dari Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan pusat laju pertumbuhan yang belum merata. Kebanyakan titik laju pertumbuhan kita sama-sama tahu bahwasanya masih berpusat di Pulau Jawa. Oleh karena itu tentu kita merasakan kesulitan akses gitu bagi kita yang bukan tinggal di pusat pemerintahan ataupun pusat perekonomian layaknya kota Jakarta dan Jawa sekitar. Lalu ketika kita ingin membeli barang atau jasa, tentunya akan merogoh kocek yang tidak sedikit, belum lagi butuh waktu lama untuk membeli sesuatu yang diinginkan ke daerah lain gitu. Bayangkan saja ketika kita yang berasal dari Sabang sampai Merauke harus
pergi ke Jakarta dulu atau Pulau Jawa untuk membeli suatu produk gitu. Jadi membutuhkan waktu yang lama juga kan gitu, dan nggak kebayang juga berarti populasi di Pulau Jawa akan melunjak dong gitu. Sedangkan kita tahu saja seperti saat sekarang saja di Jawa populasi sudah sangat besar gitu. Lalu karena ketidakefisienan ini, e-commerce hadir dalam menjawab tantangan tersebut yang menjadi peluang besar tersendiri oleh para pelaku usahanya, sehingga transaksi bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Lalu apa sih tantangan e-commerce? Dengan peluang tersebut, kemudahan akses dan lain sebagainya, bukan berarti sektor industri jual beli online ini dapat melaju bebas gitu. Jadi itu yang perlu ditekankan, karena sektor industri jual beli online memiliki tantangan tersendiri, seperti keamanan data pembeli dari hal yang tidak diinginkan dari bertransaksi dalam situs jual beli online, kesamaan barang yang terdapat dalam situs dengan barang yang dikirimkan ke pembeli, dan lain sebagainya. Jadi kita dapat menyimpulkan, meskipun dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh e-commerce sendiri, namun kita sebagai konsumen juga memiliki aware sendiri tentunya. Takutnya nanti semua data kita berbasis online akan mudah dihack oleh para hacker gitu. Jadi ya tak perlu cemas gitu, kita cukup tetap memanfaatkan teknologi yang ada, namun harus lebih waspada tentunya. Lalu untuk kali ini saya akan lebih berfokus kepada menganalisis e-commerce yang cukup familiar juga dengan dia juga memiliki mobile apps, yaitu e-commerce-nya Relief. Siapa sih yang nggak tahu Relief? Relief merupakan sebuah aplikasi atau startup berbasis teknologi yang menawarkan berupa jasa meditasi maupun layanan konsultasi kepada para klien gitu. Jadi kita sama-sama tahu banyaknya aktivitas, banyaknya rutinitas menyebabkan banyaknya orang di Indonesia abai atau tidak punya waktu untuk melakukan yang namanya meditasi. Sesederhana meditasi untuk melakukan kegiatan stretching atau semacamnya 10 menit setiap pagi saja itu sulit dilakukan. Oleh karena itu, Relief hadir sebagai solusi atas tantangan tersebut gitu. Dan kita tahu juga bahwasanya masih banyak masyarakat Indonesia yang takut berkonsultasi mengenai mental health dan lain semacamnya. Mereka menganggap bahwasanya konsultasi masih tabu dan juga tentunya akan membuat mereka malu gitu. Oleh karena itu, Relief juga hadir sebagai jawaban atas solusi tersebut gitu, atas permasalahan tersebut. Lalu saya akan membahas sedikit mengenai bisnis modal kanvas dari Relief itu sendiri. Yang pertama yaitu mengenai key partner. Jadi inti dari partner yang digunakan oleh Relief itu sendiri gitu. Yang pertama ada Instagram. Kita sama-sama tahu Instagram cukup atau sangat familiar ya bagi masyarakat Indonesia gitu. Dan saya lihat di Instagram Relief itu sendiri, dia juga memiliki media partner gitu, seperti Educa Foundation gitu dan lain sebagainya. Hal ini mungkin untuk memudahkan dia dalam melakukan perekrutan gitu. Lalu dia juga memiliki platform online sejenis seperti Indica Foundation, Air Fitness, Mindful Project, Great Mind, dan lain sebagainya. Lalu kita lanjut kepada key activities. Membuat konten yang berkaitan dengan konseling, konsultasi, dan meditasi dengan waktu fleksibel, tentunya ada time reminder. Jadi kemarin saya sudah mencoba membuka aplikasi Relief yang gratis alias uji coba gitu. Jadi Relief ini yang membedakannya dengan meditasi lainnya,
dia memberikan kemudahan kepada klien atau consumer untuk bisa manage time management remindernya sendiri gitu. Jadi dengan kata lain, ketika kita mau melakukan meditasi atau konsultasi, ya kita bebas gitu menentukan kapan waktu kita bisa. Jadi itu kemudahan yang diberikan oleh Relief itu sendiri gitu. Jadi selanjutnya saya akan membahas mengenai value proposition. Yang pertama, dia menawarkan psikolog profesional dan pelopor kesehatan mental modern di Indonesia. Jadi dia merekrut para psikolog yang tentunya sudah tersertifikasi gitu. Jadi untuk pemberi layanan sendiri sudah dapat dipercaya gitu. Lalu yang membedakan dia juga dengan berbagai apps lainnya, harga yang ditawarkan itu sangat terjangkau. Contohnya saya melihat kemarin di aplikasi, yaitu dia menawarkan paket 1 tahun ditawarkan hanya 250.000, bahkan di diskon 10%. Artinya ketika kita berlangganan paket 1 tahun, dari 250.000 kita hanya membayar 225.000 saja. Selanjutnya yaitu customer relationship, atau hubungan sesama customer yang dijalinnya gitu. Jadi dia mengedukasi customer dengan informasi yang berkaitan dengan konseling, konsultasi, dan meditasi rutinan yang fleksibel. Jadi untuk dia menggayat para klien ataupun para pelanggan, dia memberikan edukasi nih kepada customer gitu, dengan cara memberikan layanan pracoba atau yang gratis gitu yang bisa kita nikmati, dan juga ada edukasi di platform Instagramnya gitu. Lalu ada customer segment. Apa sih customer segmentnya gitu? Jadi customer segment ini klien yang membutuhkan wadah untuk menuntun meditasi, klien yang membutuh layanan konsultasi dari psikolog maupun ahli kesehatan mental karena tidak mau curhat secara langsung karena misalnya keterbatasan waktu. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, mungkin ketika kita membahas mengenai kesehatan mental itu masih dianggap tabu di Indonesia. Oleh karena itu, dengan menggunakan aplikasi berbasis online ini seperti Relief, dia akan menjaga kerahasiaan dari para klien gitu, dan juga para pemberi layanan seperti psikolog tersebut, dia juga tidak mengetahui siapa sih yang dikasih layanan gitu ya. Jadi cenderung aman gitu. Lalu selanjutnya ada key resort, yaitu ada psikolog, influencer, dan juga ahli kesehatan mental gitu. Jadi tidak hanya psikolog yang memegang peranan penting di apps Relief ini, tetapi juga dia menggayat si influencer yang bisa menginfluence banyak orang di Indonesia tentunya agar dapat berlangganan di Relief itu sendiri maupun ahli kesehatan mental. Dan untuk channelnya sendiri dia menggunakan cukup banyak ya layanan media sosial, yaitu ada Instagram, Play Store, Facebook, Line, Twitter, dan YouTube. Di Instagram sendiri dia cukup konsisten memberikan informasi maupun ilmu atau edukasi kepada para khalayak umum gitu. Jadi tidak untuk hanya dapat dinikmati oleh customer, tetapi juga untuk masyarakat umum nih yang belum tahu apa sih itu Relief gitu. Lalu di Play Store sendiri seperti Play Store sendiri untuk mendownload aplikasi dari Relief itu sendiri gitu. Lalu untuk Facebook, saya melihat di Facebook dia memberikan informasi umum terkait apa sih itu Relief gitu. Lalu untuk informasi lebih lanjut dia akan mengarahkan kita kepada Instagram maupun aplikasinya gitu yang berbasis startup. Selanjutnya ada Line. Di Line sendiri dia juga membuat grup para pengguna Relief maupun yang akan atau berminat menggunakan Relief gitu. Jadi untuk mendapatkan info lebih lanjut dari Line juga diarahkan ke Instagram dan apps Relief itu sendiri gitu. Selanjutnya ada Twitter. Di Twitter dia lebih kepada menggait gimana sih Relief itu gitu. Lalu Relief itu
apa aja sih yang ditawarkan. Jadi untuk info lebih lanjutnya dia juga mengarahkan kepada Instagram dan apps Relief-nya itu sendiri. Dan selanjutnya YouTube. Di YouTube sendiri dia memberikan informasi-informasi umum, edukasi berupa layanan kesehatan mental, meditasi dan lain sebagainya. Jadi mirip kepada apps Relief itu sendiri, mobile apps Relief itu sendiri. Dia memberikan informasi terkait uji coba gitu bagi kita agar kita itu kepo dan akhirnya berlangganan dengan Relief itu sendiri gitu. Lalu kita lanjut membahas cost structure. Cost structure dari Relief itu sendiri yang dibutuhkan yaitu pertama biaya untuk menggaji pemateri yang disediakan. Seperti kita tahu dia juga menggaji psikolog, ahli kesehatan mental dan influencer, tentunya itu juga membutuhkan biaya untuk menggaji para pematerinya gitu. Yang kedua yaitu biaya produksi aplikasi. Kita tahu ketika kita ingin mendirikan sebuah startup, maka kita membutuhkan dana awal untuk membuat startup itu sendiri, dan juga kita butuh biaya maintenance webnya itu sendiri gitu, supaya webnya itu dapat selalu update dan tidak mengalami kendala ketika digunakan oleh banyak orang gitu. Lalu biaya desain sih menurut saya gitu. Kenapa butuh juga biaya desain? Karena sama-sama dapat kita lihat di Instagram Relief itu sendiri, desainnya itu sangat menarik gitu, dan saya yakin dengan kekonsistenan mereka mengupload 2-3 minimal per minggu uploadan gitu. Jadi rasanya itu butuh orang yang perlu digaji juga. Dan selanjutnya mungkin biaya kolaborasi dengan media partner, karena kita tahu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dia ada kerjasama dengan Indica Foundation dan lain sebagainya gitu. Jadi tentunya itu saya rasa tidak hanya kolaborasi biasa, tentu ada saling keuntungan satu sama lain antara dua belah pihak. Dan yang terakhir dari bisnis kanvas Relief yaitu revenue stream, dimana yang dia tawarkan yaitu yang pertama langganan rutin dari klien yang berupa meditasi tadi dan juga konsultasi gitu. Dan yang terakhir mungkin pendapatan dari konten YouTube, karena kita tahu siapa sih yang tidak bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube gitu. Jadi YouTube mungkin salah satu juga dari revenue stream aplikasi Relief. Nah, mungkin sekian laporan analisis e-commerce dan mobile apps dari saya. Saya akhiri, Fadilah Mutia, NIM 193173 dengan akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.